Hai guys, selamat datang di channel 21 Anime. Kali ini aku bakal bahas komik Tokyo Revenger chapter 27 yang mungkin bakal diadaptasi ke anime ya, chapter 11 yang akan tayang pada minggu depan. Sebelum masuk ke videonya, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih ya guys. Setelah Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa, ada satu hal lagi yang mengganggu Takemichi, yaitu sisa-sisa anak buah dari Kiyomasa. Lalu saat keadaan genting, teman-teman Takemichi pun datang untuk membantu Takemichi. Mereka bilang bahwa mereka mengetahui situasi saat ini, yaitu tentang penusukan Draken dan keributan antara Toman dan Mebius. Takemichi pun senang melihat teman-teman yang datang. Begitu juga dengan teman-teman yang ingin menolong Takemichi. Namun pada scene kedua ini, setelah mereka melakukan pertarungan panjang, mereka tetap tidak bisa mengalahkan anak buah dari Kiyomasa. Mereka terlalu kuat. Lalu kata anak buah Kiyomasa, dengan berkelompok, pecundang seperti kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Lalu Akun pun berteriak sialan. Lalu kata anak buah Kiyomasa, kalian buang-buang waktuku saja. Terlihat Akun dan teman-temannya kewalahan, babak belur dihajar oleh anak buah Kiyomasa. Takemichi meminta maaf kepada Draken karena dari awal sampai saat ini dia tidak bisa bertarung dan hanya merepotkan Mikey, Draken, dan teman-temannya. Namun tekad Takemichi tetap kuat untuk menolong Draken-kun dan mengubah masa depan. Akun pun menanggapi perkataan dari anak buah Kiyomasa. Buang-buang waktu katamu. Akun pun menjawabnya. Dia teringat saat Takemichi menantang Kiyomasa. Padahal tidak mungkin Takemichi menang dari Kiyomasa. Namun akhirnya Takemichi tidak menyerah. Dan semangat itu yang membakar semangat dari Akun. Takemichi sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Akun pun mengingatkan Takemichi dan Takemichi pun senang atas apa yang Akun katakan tersebut. Lalu kata mereka serempak, kami tidak akan kalah. Takemichi berkata dalam hatinya, terima kasih semuanya. Terlihat anak buah Kiyomasa kebingungan atas semangat mereka. Padahal mereka diajar habis-habisan, namun mereka tetap melakukan perlawanan. Setelah beberapa saat terdengar sirine polisi dan ambulan. Ternyata teman-teman Takemichi dan Takemichi hanya mengulur waktu sampai bala bantuan datang. Akhirnya anak buah Kiyomasa pun panik dan kabur. Lalu terlihat Emma datang bersama juga dengan Hina. Lalu anak buah Kiyomasa pun kabur meninggalkan Kiyomasa sendiri di sana. Terlihat Takemichi dan teman-temannya begitu kelelahan. Lalu Takemichi berkata, aku melakukan semua yang bukan bakatku, tapi semua ini tidak sia-sia. Karena aku melihat mereka untuk melihatku. Takemichi berkata seperti itu, karena dia merasa karena dia pemicunya, maka semua teman-temannya akan membara. Mereka pun senang atas kemenangan hari ini. Lalu Akun pun berkata, tetaplah tenang dan jangan hilang fokus, kita harus bawa Draken-kun secepatnya ke ambulan. Lalu mereka pun membawa Draken menuju ambulan dengan cepat. Lalu terlihat di sana masih berdiri Shinji Hanma, ketua dari Mebius sekarang pengganti Osanai. Dia terlihat bisa mengimbangi Miki. Namun Miki tetap tenang dan dia tetap fokus. Miki terlihat tidak begitu kelelahan dan masih begitu kuat untuk menghadapi Shinji Hanma. Shinji Hanma pun kagum karena Mikey bisa bertahan dan mengakui kalau Mikey sangat kuat. Hanma berkata kepada Mikey, sampai saat ini pun kau tidak kelelahan dan tidak bisa napas. Ini sungguh melelahkan Mikey-kun. Lalu Mikey menjawab Shinji Hanma, diam dan matilah. Terlihat dari jauh ada yang berusaha untuk menolong Hanma. Dia memakai sepeda motor. Dia berkata kepada Hanma, Hanma-san, sudah waktunya. Ternyata Hanma berencana untuk melarikan diri dari pertempuran terakhir melawan Mikey. Sebelum Hanma Shinji meninggalkan Mikey, dia berkata kepada Mikey, Mikey, kami akan membentuk geng paling badas di seluruh Kanto, yaitu Valhalla. Shinji memperingatkan kepada Mikey bahwa dia akan menyerang kembali dengan geng yang berbeda, yaitu Valhalla. Karena saat pertarungan melawan Toman, ternyata kekuatan Mebius tidak cukup untuk menghancurkan Toman. Lalu Hanma pun melanjutkan perkataannya, aku akan menjadi wakil kapten nomor 1 angkatan pertama. Mulai sekarang kita tidak akan mengenal perdamaian. Di sana Shinji memperingatkan bahwa
Mulai sekarang, Valhalla dan Toman tidak akan mengenal namanya kata perdamaian. Lalu Shinji Hanuma pun pergi. Miki hanya terdiam. Shin beralih di Takemichi. Terlihat Draken-kun telah dibawa oleh ambulan. Namun karena lukanya yang begitu serius, mereka pun panik. Begitu juga tim medis. Lalu Takemichi berkata, ini akan percuma walaupun kami menang jika Draken-kun mati. Takemichi terlihat berdoa, dia memohon agar Draken-kun baik-baik saja. Tiba-tiba Draken pun terbangun dan mengulurkan tangannya kepada Takemichi. Draken berkata kepada Takemichi, Takemichi, terima kasih telah melindungiku. Aku begitu berutang budi kepadamu. Takemichi pun tersenyum melihat bahwa Draken baik-baik saja. Takemichi pun tersenyum. Ia mengatakan bahwa itu bukan seperti Draken. Lalu Draken melanjutkan perkataannya. Aku titipkan Mikey kepadamu. Jaga baik-baik Mikey. Lalu Draken pun pingsan. Setelah Draken menitipkan Mikey kepada Takemichi, terlihat pasukan medis atau tenaga medis yang ada di sana mengatakan bahwa Draken gagal jantung. Terlihat di alat di monitor tidak ada tanda-tanda kehidupan dari Draken. Lalu mereka pun panik. Takemichi pun berteriak sekeras-kerasnya menyebut nama Draken. Terlihat Miki mengendari CB250-nya menuju rumah sakit tempat Draken dirawat. Terlihat Miki begitu panik dan begitu kencang mengendari sepeda motor. Dia ingin buru-buru menemui Draken dan melihat keadaannya seperti apa. Apakah Draken akan mati? Kita akan saksikan di chapter-chapter berikutnya. Terima kasih guys.